Di sini kelompok kami akan menampilkan video presentasi dari kami untuk menjelaskan tentang kebinekaan dalam lingkup pendidikan. Perbedaan bukanlah pemecah bangsa, melainkan untuk menguatkan persatuan terutama dalam lingkup pendidikan. Seperti yang kita ketahui, dalam lingkup pendidikan banyak sekali individu-individu yang berbeda, mulai dari suku, ras, bangsa, dan agama. Tetapi perbedaan itu, bagaimana caranya lingkup pendidikan bisa mewadahinya. Dan juga perbedaan yang ada di lingkup pendidikan ternyata bukan hanya tentang suku, bangsa, ras, dan agama, melainkan tentang proses pembelajaran dan juga pola pikir. Penasaran bagaimana tentang perbedaan yang ada dalam lingkup pendidikan? Berikut akan dijabarkan oleh anggota kelompok kami satu persatu. Salah satu nilai penting dalam dunia pendidikan adalah kemampuan untuk menghargai perbedaan pendapat orang lain. Hal ini muncul dalam berbagai macam situasi belajar, di mana siswa dan siswi banyak dihadapkan dengan perbedaan pendapat. Nilai ini tentu penting, mengingat banyaknya orang dewasa di masyarakat kita yang merasa bahwa pendapat dirinya adalah yang paling benar, sehingga dia menolak dan meremehkan pendapat orang lain. Dalam kasus ini, arogansi mengambil alih, nilai-nilai rendah dan kurangnya kemampuan menghargai pendapat orang lain terlihat. Nah, oleh karena itu, dengan pendidikan yang benar, kita mampu membuat generasi menjadi lebih bijak dan bisa menyikapi perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat merupakan realitas sehari-hari yang dapat kami rasakan sebagai siswa-siswi dalam pembelajaran di lingkungan sekolah. Terutama jika diberi tugas kelompok, para anggota pasti memiliki pandangan dan ide masing-masing. Disitulah munculnya tantangan di mana kita harus menyatukan ide-ide tersebut. Dalam situasi seperti ini, diperlukan kemampuan untuk mengkompromi segala perbedaan yang nantinya akan diakomodasi lalu dijadikan sebagai tujuan kelompok. Perbedaan pendapat merupakan hal yang biasa saja dalam kehidupan masyarakat demokratis. Tetapi perbedaan pendapat akan berakhir menjadi perselisihan atau bakal pertengkaran yang bisa terjadi dalam kehidupan di sekolah, perguruan tinggi, bahkan di kehidupan masyarakat. Contohnya pada saat pemilihan ketua kelas. Nah, banyak sekali teman-teman sekelas kita yang selalu saja berselisih hanya karena mereka tidak bisa menghargai pendapat satu sama lain. Sehingga timbul pertanyaan, mengapa sih di negara kita banyak sekali yang berbeda pendapat? Padahal kan sudah jelas, semboyan kita cuma ada satu, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda, tetapi tetap harus dua. Setiap orang memiliki pendapat masing-masing. Nah, oleh karena itu, kita harus tetap menghargai dan mendengarkan pendapat orang lain, dan juga kita harus menghargai pendapat teman kita masing-masing. Kenapa kita harus menghargai perbedaan pendapat? Berikut ini alasan kenapa kita harus menghargai perbedaan pendapat orang lain. Satu, agar bisa membuat kerjasama. Menghargai perbedaan pendapat yang berbeda juga bisa membuat hubungan lebih baik, sehingga setiap orang dapat bekerja sama dengan baik tanpa akan merasa takut konflik. Dua, menumbuhkan sifat empati. Menghargai perbedaan pendapat yang berbeda menggunakan cinta kasih dapat menumbuhkan sikap empatik setiap orang, mencerminkan dari kehidupan Bhinneka Tunggal Ika. Menghargai perbedaan pendapat yang berbeda dan memiliki sikap toleransi meski perbedaan juga mencerminkan dari kehidupan Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tapi tetap satu. Sekolah sebagai tempat berkumpulnya para individu yang heterogen, di mana para siswa yang memiliki kemampuan belajar, cara belajar, kebutuhan belajar, minat bakat, dan karakter yang berbeda. Dari perbedaan tersebut, sekolah sebagai lembaga pendidikan bisa menyatukan perbedaan tersebut agar siswa-siswi dapat memahami dan dapat belajar bagaimana mereka mencapai target untuk nilai akhir mereka di sekolah. Dari sumber yang kami ambil, siswa yang memiliki kemampuan lebih, berkemampuan sedang, dan rendah akan digabungkan dalam satu kelas, di mana kelas tersebut akan menjadi lebih beragam dan heterogen. Kelas yang heterogen pasti memiliki pendekatan pembelajaran yang berbeda dibanding mengajar kelas yang isinya siswa yang memiliki kemampuan lebih atau homogen. Kelas yang homogen adalah kelas yang dihuni peserta didik yang memiliki kemampuan lebih atau tidak jauh berbeda. Siswa yang berkemampuan tinggi biasanya mereka sadar untuk apa mereka datang ke sekolah, rata-rata berbekal nilai berakademik yang bagus. Nah, kemudian siswa yang memiliki kemampuan rendah, dia memiliki tidak semangat belajar, namun di kelas juga senang menghabiskan waktu di dalam kelas. Nah, strategi ketika berhadapan dengan murid yang banyak antara lain
Yang pertama, meminta salah satu murid untuk memperkenalkan dirinya secara psikologis. Nah, kemudian murid juga merasa dikenal oleh guru. Guru tidak hanya memanggil murid yang berlebihan atau berkemampuan tinggi. Kedua, menekankan kembali bahwa para siswa bahwa proses pembelajaran bukanlah hal untuk persaingan, melainkan adalah sebagai tempat untuk bekerja sama, saling mendorong dan membantu. Dunia penuh dengan perbedaan. Oleh karena itu, bagi siswa yang sudah menguasai pembelajaran, mereka akan diberikan tantangan lebih lanjut dan tanpa meninggalkan yang berpengetahuan rendah. Konsep pembelajaran yang menekankan kerjasama adalah Finlandia, dan Finlandia juga memiliki rekam jejak yang bagus di bidang pendidikan internasional. Hal ini membuktikan bahwa pembelajaran atau pendidikan bukanlah hal untuk berlomba-lomba menjadi yang terbaik. Namun hal ini membutuhkan metode, model, dan pendekatan pembelajaran. Dengan kerjasama di perbedaan pendapat antar siswa-siswi, biasanya siswa dan siswi lebih berani mengutarakan pendapatnya satu sama lain jika dibimbing oleh teman sebayanya. Nah, dari sinilah Bhinneka Tunggal Ika dibutuhkan dan sangat penting dalam proses belajar. Perbedaan yang ada dalam lingkup pendidikan bukan hanya tentang suku, agama, ras, dan budaya, tetapi juga lebih banyak perbedaan yang terjadi dalam hal berpendapat, pola pikir, dan proses pembelajaran. Dari situlah bagaimana sekolah sebagai lingkup pendidikan dapat mewadahi siswa-siswi heterogen untuk sejalan dengan visi misi dan menghasilkan siswa-siswi yang diharapkan.